Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para jamaah Masjid Al-Amin, bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemuliaan yang diberikan kepada kita. Kemuliaan sebagai mukmin, sebagai muslim, dan diberikan kita kesehatan, diberikan kita keberkahan, diberikan usia yang panjang sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Amin yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh dan diberkahi oleh Allah sehingga kita menjadi manusia-manusia yang istiqamah di jalan kebenaran Allah hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan yang saat ini sakit, kita maupun keluarga kita segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem, punya masalah, punya kesulitan diberikan kemudahan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Yang punya usaha mudah-mudahan diberikan sukses oleh Allah, diberikan keberkahan. Kita doakan orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa untuk kita dalam kehidupan ini yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, istiqamah dalam taat. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan ampunan, diberikan rahmat dan maghfirah, ditempatkan di tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang Rasulullah SAW setelah beliau sampai di kota Madinah dan selesai beliau membuat pondasi dasar dari pembangunan suatu negara, suatu peradaban yang bertumpu dan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membangun masjid, kemudian mempersatukan kaum muslimin, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kemudian beliau membuat kesepakatan bersama, sebuah resolusi bersama setiap elemen masyarakat kota Madinah, yang muslim ataupun yang non muslim, orang-orang muslim muhajirin, ansar, kaum Khazraj dan Aus, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang kalau di Madinah tidak ada orang Nasrani kecuali hanya sedikit beberapa orang saja. Namun semuanya Rasulullah SAW buat kesepakatan bersama mereka untuk saling bela negara. Semuanya yang muslim maupun non muslim, semuanya berkewajiban untuk membela kalau ada salah satu di antara anggota atau di antara kelompok masyarakat yang diganggu oleh kelompok lain, baik dari dalam maupun dari luar, maka semua wajib untuk membelanya kalau ada yang menzalimi.
Nah, itu yang kemudian ditulis dalam sebuah resolusi bersama, yaitu resolusi Madinah, yang dikenal setelah itu sebagai Wathiqatul Madinah. Kota yang Madinah yang tadinya dinamakan yang bernama Yathrib, kemudian diganti oleh Rasulullah dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah dari kata tamadun, sebuah kemajuan, ya, tamadun, sebuah kemajuan, sebuah peradaban baru, ya, yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW menghadapi banyak tantangan juga. Mereka yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW, ya, mereka berusaha bagaimana supaya apa yang akan dibangun, peradaban yang akan dibangun, negara yang akan dibangun oleh Rasulullah itu gagal. Maka orang Quraisy yang sudah selama ini memusuhi Rasulullah dan mereka merasa kecolongan ketika mereka, ya, ketika kaum muslimin lepas semuanya dari kota Mekah, mereka menuju kota Madinah, ya, mereka hijrah kota Madinah semuanya, kecuali hanya beberapa orang yang tidak bisa atau tidak mau hijrah. Yang ada sebagian orang Islam yang tidak mau hijrah, yang itu tidak ada kewajiban bagi Rasulullah untuk membela mereka, untuk melindungi mereka, karena mereka tidak mau hijrah dengan berbagai, ya, alasan mereka tidak mau hijrah. Ya, Rasulullah SAW atau kaum Quraisy merasa ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya harus dihabisi. Maka pertama kali yang dilakukan oleh orang Quraisy, mereka mencari teman-teman mereka yang ada di kota Madinah. Yang ada di kota Madinah. Nah, orang-orang musyrikin yang ada di kota Madinah yang masih musyrik, mereka ketika melihat kekuatan kaum muslimin semakin luar biasa, pengikut Rasulullah semakin hari semakin banyak, penduduk Madinah tidak ada satu rumah pun yang tidak kemasukan Islam dan kemudian masuk Islam mereka. Nah, ada orang-orang yang, ya, tidak mau menerima Islam secara terus terang. Sebab apa? Mereka tidak berani sudah. Khususnya mereka adalah orang-orang munafik. Mereka masuk Islam tapi pura-pura. Nah, mereka dikomandoi oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi munafik dia? Ya, mereka, dia dan teman-temannya, para pendukungnya, ya, anak ternaknya itu banyak, dia munafik. Dia tadinya ini sebelum datang Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah mau diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Bahkan mahkotanya sudah disiapkan, sudah dianyam mahkota dari emas, permata sudah dianyam, sudah dibuat begitu, ya, dan sudah siap dia mau diangkat. Tinggal tunggu pelantikan saja. Ternyata Rasulullah SAW datang, semua penduduk Madinah tidak mengelulukan dia, malah mengelulukan Rasulullah SAW. Siapa orang yang tidak marah? Ya, dia merasa marah karena, ya, popularitasnya kalah dengan popularitas Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kemudian sementara itu dia tidak bisa untuk melawan, tidak berani melawan, karena rakyatnya dari kaum Aus dan Khazraj tidak ada yang mendukung dia. Kalau tidak ada yang mendukung dia, maka ya satu-satunya jalannya sudah pura-pura Islam.
Nah, orang-orang Quraisy ya itu channelnya untuk ingin menghabisi Rasulullah SAW. Itulah satu-satunya jalan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi mereka mengirimkan utusan atau mereka mengirimkan surat ya, kemudian ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dengan katakan ini orang-orang kami di Mekah ternyata pergi ke tempatmu, pergi ke negerimu ya, dan kamu terima ya, orang Yathrib menerima dia, maka kami tidak mau kalau seandainya kamu membantu dia. Nah, orang munafik merasa, oh ini ada teman baru untuk bagaimana supaya menggagalkan proyek-proyek keislaman Nabi Muhammad SAW itu, ya. Maka ya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika menerima banyak ya motivasi dari orang-orang Quraisy, ya maka dia berusaha untuk menggerogoti kekuatan kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW ya, karena kekuatan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beliau tahu apa yang direncanakan oleh orang-orang munafik. Banyak sekali ya ayat-ayat yang turun pada Rasulullah SAW yang membongkar kejahatan-kejahatan mereka, sifat-sifat mereka, ya tabiat-tabiat buruk orang-orang munafik. Nah, kita kalau baca surat Al-Baqarah saja, surat Al-Baqarah itu di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah membicarakan pertama orang-orang yang muttaqin, ya kan? Berapa ayat? Ada 6 ayat di situ. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, orang muttaqin. Kemudian orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir, Allah menyinggung dengan beberapa satu atau dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun sawa'un 'alaihim la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim dan seterusnya. Nah, setelah itu Allah membahas sifat-sifat orang munafik lebih panjang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mulai dari ayat itu, setelah itu Allah membongkar sifat-sifat ya yang mereka rahasiakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, diingatkan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, lo kami justru membangun. Innama nahnu muslihun, kami berbuat baik, kami berbuat untuk membangun persatuan, membangun ya infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, padahal itu merusak. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas dan seterusnya, itu semuanya sifat-sifat orang munafik. Jadi Allah membeberkan sifat orang munafik lebih banyak dibanding membeberkan di dalam awal surat Al-Baqarah dibanding dengan orang-orang kafir yang menjelas-jelas kafir. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya setelah tahu bahwa orang-orang munafik menerima surat dan mereka akan berkolaborasi dengan orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Quraisy untuk menggagalkan ya perjuangan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah tahu, sampai informasi itu pada Rasulullah SAW, lalu beliau ketemu dengan Abdullah bin Ubay, bertemu dengan dia dan ya memang Rasulullah bergaul dengan Abdullah bin Ubay layaknya sebagai seorang muslim ya, tapi Rasulullah tahu siapa dia ya, karena wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Ubay, laqad balagha wa'idu Quraisy minkumul mabaligh
maka takidukum bi aktsara ma turiduna an takidu bi anfusakum turiduna an tuqatil abnaakum wa ikhwanakum. Kata Rasulullah, saya sudah menerima ya berita tentang orang Quraisy yang memberikan janji-janji dan ancaman-ancaman kepadamu, ya, kepada kalian sampai sedemikian rupa kalian ya membuat upaya tipu daya ya di dalam diri kalian untuk menggagalkan kami. Apa kalian mau membunuh saudara-saudara kalian sendiri dan anak-anak kalian sendiri? Artinya kalau orang munafik itu memerangi Rasulullah SAW, sementara pengikut Rasulullah ya penduduk Madinah semuanya, rakyatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kalian mau membunuh mereka? Mau berperang dengan saudara-saudara dan anak-anak kalian sendiri? Ya, jadi ini juga merupakan tekanan dari Rasulullah SAW kepada orang munafik. Jangan sampai mereka berkolaborasi ya dan bersekutu dengan orang-orang Quraisy Mekah. Jadi kemudian Rasulullah juga mendapatkan ya satu arah baru permusuhan di kota Madinah, yaitu dari orang-orang Yahudi. Maka tiga ya sayap permusuhan kepada Rasulullah SAW di kota Madinah itu ya ketika Rasulullah mulai membangun ya kota Madinah dan menyebarkan Islam, dijadikan sebagai basis kota Madinah, sebagai basis perjuangan beliau. Ternyata ada tiga sayap di situ disebut dengan ajnihatul makri thalath. Tiga sayap makar yang dipersiapkan menghadapi Rasulullah SAW. Ya, jadi di zaman Rasulullah ada tiga sayap yang memusuhi Rasulullah SAW. Pertama dari orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, ya. Yang kedua dari orang-orang munafik, dan yang ketiga dari kaum Yahudi. Jadi mereka itulah yang menyiapkan berbagai upaya untuk memusuhi kaum muslimin. Ada satu buku namanya Ajnihatul Makri Thalatha di abad modern ya, atau di abad 19 dan abad 20 ya, bahwa ada tiga sayap makar yang ditujukan untuk memusuhi kaum muslimin di seluruh dunia ya. Buku itu ditulis oleh seorang ulama besar dari Suriah, ya, Muhammad Hasan Habannaka Al-Maidani rahimahullah ya. Beliau tulis di tahun 50-an ya, tahun 50-an, saat umat Islam berjuang semuanya untuk memerdekakan negaranya masing-masing, termasuk Indonesia. Dari tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an itu negara-negara Islam kan berusaha untuk membebaskan diri dari cengkraman kaum orientalis dan kaum kaum imperialis, yaitu para penjajah, termasuk Indonesia. Nah, itu beliau menulis satu buku Ajnihatul Makri Thalatha, tiga ya sayap yang membuat makar bagi kaum muslimin, yaitu pertama kristenisasi ya. Jadi mereka menyebarkan Kristen, agama Kristen itu luar biasa, termasuk di negeri kita, sehingga itu pusat-pusatnya masih bisa dilihat sekarang ya, bagaimana mereka melakukan itu untuk mentakfir kaum muslim, untuk mengkafirkan kaum muslimin ya. Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya di wilayah selatan ya, di wilayah selatan. Nah, kemudian kristenisasi, kemudian ya imperialisasi, yaitu penjajahan. Kemudian yang ketiga adalah al-istisyraq, itu apa itu? Orientalisme. Ya.
orientalisme yang mereka membuat makar berupa apa? Mengirimkan para tenaga ahli mereka, para ilmuwan mereka untuk mempelajari budaya, agama kaum muslimin. Dalam rangka untuk apa? Untuk merusak dari dalam, cari kelemahan di dalam agama Islam itu apa saja. Makanya sampai sekarang pun banyak pengikut-pengikut kaum orientalis, ya, mereka yang bilang bahwa Islam tidak sesuai dengan zaman kita. Islam itu hanya cukup di negara Arab saja, ya, hanya cukup misalnya orang berjilbab itu bukan perintah agama tapi hanya budaya. Itu pengikut-pengikut mereka, ya. Nah, dulu tokohnya di Indonesia adalah Sunan Hurdonya dan Father Plas yang mengaku Islam, kemudian datang ke Mekah, belajar Islam di sana, pulang ke Belanda, kemudian ke Indonesia, dan menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tujuannya apa? Supaya umat Islam jangan melawan penjajahan Belanda, ya, supaya umat Islam jangan, khususnya di Aceh. Tapi luar biasa kaum muslimin dan khususnya saudara-saudara kita di Aceh yang luar biasa, mereka ya berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Rahimahumullah jami'an. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di awal-awal Rasulullah berada di kota Madinah, itu mulai Rasulullah diizinkan untuk melakukan perlawanan. Yang selama ini Rasulullah dan kaum muslimin dilarang oleh Allah untuk melakukan perlawanan, disiksa, diintimidasi di Mekah itu sampai ada yang dibunuh, disiksa sedemikian rupa, dianiaya sedemikian rupa, dibully bagaimanapun, tetapi kaum muslimin dilarang oleh Allah untuk melawan, suruh sabar. Jadi kewajiban orang Islam di Mekah itu apa? Sabar, cukup melakukan ibadah-ibadah ritual itu pun dengan sembunyi-sembunyi. Sholat, kalau mau sedekah ya sedekah, membantu orang yang lemah. Nah, itu kewajiban kaum muslim di Mekah. Ketika dibully, ketika dianiaya seperti itu, mau melawan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat, ya, Khabbab bin Arad, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kapan kita diizinkan untuk mau melawan pada orang-orang musyrikin? Cukup kami bisa menolak penganiayaan mereka saja, kezaliman mereka. Boleh nggak misalnya kami melawan? Kata Rasulullah, jangan. Kita belum diizinkan oleh Allah untuk melawan. Jadi dia pukul, dianiaya, digebukin, seberat apapun suruh dia menerima saja sudah. Subhanallah. Jadi itu ujian yang luar biasa bagi kaum muslimin di kota Mekah. Di apapun juga mereka tidak boleh melawan, suruh sabar. Makanya suruh sabar, kemudian tetap saja melakukan dakwah dengan bijaksana, dengan damai. Ya, makanya ayat dakwah yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, ya, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat saja, atau kalau mereka mau berdebat ya diajak berdebat, ya. Maka ayat-ayat dalam surat-surat Makkiyah itu isinya yaitu untuk mengajak mereka kepada la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah, mengisahkan Allah dalam beribadah. Sekalipun mereka percaya bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan
mereka segalanya, Allah yang menjaga, Allah yang menciptakan alam semesta. Mereka percaya. Tetapi ketika diajak untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan, mereka tidak mau. Nah itu ada sebagian kaum muslimin seperti zaman sekarang juga ada juga mereka. Mereka semuanya apa? Percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesenangan, memberikan keberkahan, yang sebagian yang menjaga alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Tapi ketika minta kaya, mintanya kemana? Mintanya ke dukun, ya kan? Ternyata nggak mau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya minta kepada Allah, tapi juga minta kepada yang lain. Ya, mereka bilang, oh ini kan cuma wasilah saja, sarana saja. Kita membuat misalnya sesajen, ya memberikan sesajen ke gunung-gunung yang dikeramatkan, tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat, ke pantai-pantai, ke sungai-sungai yang dianggap keramat. Ya tujuannya apa? Supaya ada keberkahan, supaya panennya, misalnya kalau orang tani, panennya tidak diganggu, supaya kalau nelayan, ya hasil nelayannya, tangkapan nelayannya lebih banyak. Nah itu sama dengan menyembah kepada selain Allah. Orang musyrik dulu juga begitu. Mereka melakukan haji, melakukan puasa juga, ya. Tapi ketika diajak meminta hanya kepada Allah, tidak mau. Nah itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah kan itu, mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka enggak. Kita harus ya bersamai Allah itu dengan banyak Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan dewa-dewa. Makanya ketika diajak mentauhidkan Allah, mereka bilang, aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un mujab. Muhammad ini bagaimana sih? Kenapa dia mengajak kita yang menyembah kepada banyak Tuhan? Kenapa dijadikan hanya satu Tuhan saja? Ini sungguh hal yang mengherankan, hal yang aneh kata mereka. Ya. Kenapa? Sebab apa? Sebab selama ini kami minta kepada Tuhan yang banyak saja, nggak berhasil. Apalagi cuma satu Tuhan. Itu logika mereka. Logikanya apa? Selama ini kami minta anak, minta ini, minta duit, minta ini kepada banyak Tuhan saja, kepada dewa-dewa, ya ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Kami nggak berhasil juga. Apalagi kalau nanti semua dihilangkan, kemudian kita hanya doa kepada satu Tuhan saja, kepada Allah saja. Nah, ini logika mereka yang salah, bahwa merasa kalau Tuhan banyak saja tidak bisa memberikan segalanya, apalagi hanya satu Tuhan. Nah itu yang dibenahi Rasulullah SAW dalam dakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya Rasulullah SAW tetap melanjutkan dakwahnya, dan Rasulullah ya minta kepada Allah bagaimana kita ini bisa melawat. Maka mulailah Rasulullah SAW ya diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawat. Nah itu diturunkan satu ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang beriman yang tadinya diperangi, dimusuhi, bahwa mereka itu dizalimi oleh orang-orang musyrikin, dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemenangan, pertolongan kepada orang yang dizalimi. Ya, yang tadinya Rasulullah di awal hijrah kota Madinah itu masih belum diizinkan, itu Rasulullah juga nggak mau melawan juga,
belum ada izin, ya, sampai-sampai ketika Rasulullah mendengar bahwa orang-orang musyrikin itu mengirimkan spionase mata-matanya, ya, kalau bisa bunuh Muhammad. Nah, dan melalui orang dalam kota Madinah, yaitu orang-orang munafik. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah, tetap saja kamu sampaikan agama dengan seperti biasa. Turun ayat Madaniyah yang memerintahkan Rasulullah untuk bertabligh saja. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu, di ayat 67 surat Al-Maidah. Jadi Allah berfirman, wahai Rasul, sampaikan, ya, wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau tidak kamu sampaikan, berarti kamu telah menyalahi risalah, menyalahi misi yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Fama ballaghta risalah. Ya. Karena itu di awal-awal di kota Madinah Rasulullah itu seringkali begadang, tidak bisa tidur. Karena diancam untuk dibunuh dari orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu. Ya. Maka kemudian Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sungguh saya menginginkan kalau malam ini ada yang menjaga saya supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Ya, Rasulullah takut. Itu buktinya bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Ya takut dibunuh, ya, takut diancam oleh musuh-musuhnya. Manusia biasa. Ya, jadi bukan manusia setengah Tuhan, manusia setengah dewa, istilahnya itu ada. Ya, karena itu banyak puji-pujian pada Rasulullah itu sampai seolah-olah Rasulullah itu sebagai Tuhan, itu ada. Makanya qasidah-qasidah yang bahasa Arab sering dinyanyi-nyanyikan itu seringkali melampaui batas pujian kepada Rasulullah. Boleh memuji Rasulullah, ya, tetapi jangan sampai melampaui batas kemanusiaan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Wahai sahabatku, jangan kalian menyanjung-nyanjung diriku sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung Nabi Isa. Ya. Jadi innama ana abdullahi wa rasul. Saya ini hanya hamba Allah dan Rasul Allah. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, karena saking keterlaluan, ya, berlebih-lebihan menyanjung Nabi Isa, akhirnya dijadikan sebagai anak Tuhan. Nah, kita khawatir itu. Maka kadang-kadang, ya, di dalam qasidah-qasidah itu sampai menganggap Rasulullah itu sebagai, ya, tempat untuk berlindung, Rasulullah tempat untuk mendapatkan rahmat, tempat untuk mendapatkan perlindungan di dunia maupun di akhirat, dan seterusnya. Nah, itu makanya qasidah-qasidah yang lagunya enak-enak itu, ya, itu mesti diteliti itu, ya. Jangan asal ikut saja, jangan asal ikut. Pujian pada Rasulullah, pujian kepada ahlul baitnya Rasulullah, itu seringkali perlu diteliti, harus, ya, mestinya begitu. Tapi kebanyakan umat Islam cuma ngikut saja, nggak ngerti soal bahasa Arab. Ada juga lagu-lagu yang, ya, pacaran, merindukan kepada pacarnya, dijadikan sebagai lagu, dinyanyikan di masjid. Ya, marawis itu. Ada yang seperti itu. Kenapa? Nggak ngerti. Ya, susahnya orang nggak ngerti, makanya ilmu ikutin.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu ketika Rasulullah SAW minta supaya dijaga. Maka datanglah seorang sahabat Rasulullah, sahabat dari kaum Muhajirin, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, datang. Suara sandalnya dengar, ini Rasulullah. Ini riwayat Siti Aisyah dalam Bukhari. Ini siapa ini? Aisyahnya juga takut, radhiyallahu anha. Takut, jangan-jangan ini musuh yang datang membunuh Rasul. Siapa ini? Oh, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, ngapain kamu datang ke sini malam-malam kayak gini? Ya Rasulullah, saya di rumah merasa tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Saya memikirkan engkau terus, jangan-jangan engkau diculik atau dibunuh oleh musuh-musuhmu. Ya Rasulullah, izinkan saya bersama grup saya ini malam ini menjaga rumahmu ya Rasulullah. Ya sudah kalau begitu. Nah, akhirnya Rasulullah bisa tidur. Nah, di saat itulah Rasulullah menerima wahyu juga. Jadi satu ayat tadi itu penggalan awalnya itu, wahai Rasul, sampaikan, tabligkan apa yang kami turunkan dari Tuhan, dan kemudian turun ayat penggalan keduanya dengan berbunyi, wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjaga engkau dari gangguan manusia. Nah, lalu Rasulullah SAW keluar menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan teman-temannya yang saat itu menjaga, begadang mereka menjaga Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, sudah, sekarang kalian pulang. Kalian pulang. Ya Rasulullah, kami ingin menjagamu. Jangan, karena Allah sudah menjaga. Jadi sahabat-sahabat yang malam itu hirasa, atau kita apa istilahnya, seskamling, ronda. Waktu itu ada ronda juga zaman Rasulullah. Suruh bubar, udah bubar. Kenapa ya Rasulullah? Allah yang sudah menjamin saya untuk dijaga. Kalau Allah yang menjaga ya sudah. Kemarin nggak ada jaminan, belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada jaminan dari Allah, maka Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, insarifu anni faqad asamanillahu azza wa jalla. Sudah, kalian bubar, Allah sudah menjaga diriku. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam tafsir dalam kitabnya yang bab tafsir surat Maidah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Rasulullah diizinkan untuk berperang. Diizinkan. Nah, ketika diizinkan itu berarti baru boleh melawan, tidak boleh memulai, baru boleh kalau serang baru melawan. Nah, maka mulailah Rasulullah SAW melakukan berbagai manuver, berbagai cara untuk mengetahui siapa-siapa atau tempat-tempat mana yang orang-orang Quraisy. Dan musuh utama Rasulullah memang orang Quraisy, bukan orang Madinah. Orang Yahudi, orang munafik, itu memang musuh dalam selimut. Tetapi Rasulullah SAW lebih fokus kepada orang Quraisy, karena orang Yahudi, orang munafik itu dipakai alat oleh orang-orang Mekah untuk menggagalkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah diizinkan untuk melawan orang Quraisy yang selama ini menindas beliau. Karena itu kalau kita bicara tentang periodisasi perjuangan Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah SAW disuruh untuk sabar ketika di Mekah. Yang kedua, bahwa orang musyrik Quraisy ketika Rasulullah sudah ada di Madinah dianggap sebagai mereka itu orang kafir harbi. Nah, negara kafir harbi itu negara yang
memerangi umat Islam. Maka di situ kewaspadaan mesti penuh, karena mereka lah yang memulai untuk menyerang Rasulullah SAW. Di sini ya, Rasulullah diizinkan untuk berperang. Silakan perangi mereka. Allah menurunkan ayatnya, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah, ya, dalam surat Al-Baqarah 190, wahai orang Islam, Rasul dan para sahabat, perangilah di jalan Allah, berperanglah di jalan Allah melawan orang-orang yang memerangi kalian. Dari orang-orang yang memerangi kalian. Kalau tidak memerangi, jangan perang. Ya. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Karena kan sifatnya dalam hati orang Islam, kaum muslimin pada waktu itu, dendamnya kepada orang Quraisy itu luar biasa. Pada saat di Mekah nggak boleh melawan, ini sudah diizinkan untuk itu. Maka mereka ingin benar-benar kalau nanti bisa, sudah kami habisi mereka. Jadi dalam hati mereka sudah marah betul, ya. Jadi memendam rasa kemarahan itu luar biasa di hati-hati orang muhajirin. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala membatasi, diizinkan tapi dibatasi. Enggak boleh sembarangan memerangi orang kafir. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Sekalipun sedendam apapun orang kepada orang lain, ya, karena kezaliman yang pernah dia lakukan masa lalu, tetap saja dalam Islam itu ketika berperang melawan orang kafir, ya, tidak boleh melampaui batas. Kita bisa lihat saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah segera yang memberikan pertolongan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ya, bagaimana dibantai sedemikian rupa oleh kaum Zionis, ya. Kemudian banyak sekali saudara-saudara orang Palestina yang ditawan oleh orang-orang Yahudi, ya. Bangsa monyet itu menawan kaum muslimin dan disiksa ketika mereka ada di tawanan, di penjara-penjara itu disiksa. Tetapi sungguh luar biasanya ketika saudara-saudara kita yang bisa berhasil menawan orang-orang tentara-tentara orang Israel, ya, apa yang dilakukan? Apa dibunuh juga? Apa disiksa juga? Tidak. Dan itu tidak boleh. Ada aturan-aturannya kita berperang. Semarah apapun kita kepada orang kafir, tetap saja tidak boleh berbuat melampaui batas. Sebab kita itu dibatasi oleh syariat Allah. Allah itu menginginkan kita menjadi ahli surga, ya, menginginkan kita untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Maka sungguh sabar, ya. Maka tidak boleh orang Islam sedendam apapun kepada orang yang memusuhi, orang yang mendzalimi dia, kemudian dia melampaui batas di dalam melakukan pembalasan, ya. Kayak di dalam akhir surat An-Nahl itu, mereka kaum muslimin Rasulullah SAW disuruh sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Pada saat Rasulullah SAW melihat kenyataan pamannya yang paling beliau kasih, paling beliau cinta, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dibunuh oleh orang kafir, terbunuh di dalam perang Uhud. Bukan hanya dibunuh, dibedah, ya kan, jantungnya dibedah, perutnya, isi perutnya dikeluarin, kemudian diambil jantungnya, kemudian dikunyah oleh Hindu binti Utbah. Sampai sedahsyat itu, sekeji itu mereka melakukan paman Rasulullah SAW. Tidak cukup dibunuh, sudah terbunuh, kemudian dibiarkan. Tapi luar biasa. Maka Rasulullah menangisnya pada saat itu luar biasa, dan Rasulullah mengatakan, sungguh demi Allah, kalau nanti kita berhasil,
ya berperang dengan mereka lagi, saya akan bantai 70 orang sebagai pengganti paman saya yang satu. Jadi paman Rasulullah meninggal satu, tapi Rasulullah sudah mengancam nanti saya akan ganti 70 orang dari mereka. Ya. Jadi ancaman Rasulullah seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan. Ya. Allah bilang wasbir, sabarlah. Wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Kemudian Allah berfirman, wa la tahtanu, jangan berbuat melampaui batas. Ya. Sebab apa? Sebab kesabaranmu itu di sisi Allah, dan mereka itu manusia juga. Tidak boleh kamu perlakukan seperti itu. Jadi luar biasa peperangan dalam Islam. Orang Islam kalau berperang tidak boleh melampaui batas. Ya, sekalipun misalnya musuhnya itu luar biasa menyakiti kita itu. Ya, musuh Islam menyakiti kita, tapi pembalasannya cukuplah dengan ya seperti yang mereka lakukan kepada kita. Ya, makanya Allah perintahkan berperang itu waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram. Sampai memerangi mereka di Mekah saja tidak boleh, karena Mekah tidak boleh menjadi tempat perang. Kalau mereka keluar dari Mekah baru kamu perangi. Kalau masih ada dalam kota Mekah jangan diperangi. Kecuali kalau kalian ada di kota Mekah kemudian mereka memerangi kalian. Karena itu ya, mereka yang memerangi kaum muslimin disebut wal fala'natullahi alal kafirin. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diwajibkan pada Rasulullah untuk bersabar ketika mau membalas dendam kepada kaum musyrik. Maka Rasulullah menganggap orang musyrik pada waktu itu yaitu sebagai kaum yang muharibin, yaitu ahlul harb. Kemudian Rasulullah juga memerangi orang yang berkolaborasi dengan orang-orang Quraisy, siapapun juga. Maka ada kaum musyrikin yang di sekitar kota Mekah yang melihat ini Muhammad ini semakin hari semakin besar ini kekuasaannya, kaum muslimin semakin banyak jumlahnya. Mereka ingin bergabung dengan orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kalau melihat mereka ya berperang bersama kaum musyrikin Mekah, padahal sebetulnya tidak ada urusan antara Rasulullah dengan mereka. Rasulullah itu urusannya bersama orang Mekah saja. Tapi ada sebagiannya yang membantu orang Mekah. Maka ada orang Mekah itu ternyata punya kawan-kawan koalisi mereka untuk memerangi kaum muslimin. Tapi ada juga orang-orang musyrik ya yang berkoalisi dengan Rasulullah. Kasihan dengan Muhammad diperangi oleh saudara kaumnya sendiri. Ya, misalnya Bani Khuza'ah. Itu mereka masih musyrik, tetapi mereka merasa ya kasihan kepada Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya diperangi oleh kaumnya sendiri. Tapi ada juga kaum musyrikin yang juga membantu orang Mekah seperti Bani Bakr, seperti kaum Qatafah, seperti ya Bani Sulaim dan lain sebagainya. Mereka berkolaborasi untuk memerangi Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka itu dianggap Rasulullah sebagai musuh juga. Nah, musuh Rasulullah yang ketiga adalah orang-orang Yahudi yang berkhianat. Ya, ketika tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah sudah melakukan perjanjian damai dengan mereka untuk bela negara bersama, ternyata mereka tidak mematuhi ya perjanjian itu. Jadi orang Yahudi itu sejak dulu memang tidak pernah patuh kepada ya perjanjian itu. Maka dianggap Rasulullah mereka adalah musuh. Maka ahlul kitab yang mulai musuhi Rasulullah maka dianggap musuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Sementara orang-orang yang mau masuk Islam di antara mereka maka langsung dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kesalahan mereka sebesar apapun ketika mereka sudah masuk Islam, maka bagi Rasulullah sudah dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Sekalipun kemarinnya yang membunuh Rasulullah, membunuh paman Rasulullah ketika masuk Islam, Abu Sufyan itu, dan istrinya Hindun yang mengunyah jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib, langsung dimaafkan Rasulullah SAW. Karena Islam disebut Rasulullah al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menghilangkan semua dosa-dosa yang lalu, termasuk membunuh orang. Termasuk membunuh orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat sebagai ilmu bagi kita tentang bagaimana Rasulullah SAW menghadapi musuh-musuhnya, dan ternyata musuh-musuh Islam itu terus sampai hari ini dan sampai akhir zaman memerangi kaum muslim, dan mereka tidak ridho kalau umat Islam itu punya kekuatan, umat Islam punya peradaban yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolong kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diperangi oleh musuh-musuh Allah sekarang diangkat mereka, diberi pertolongan oleh Allah dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.